Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Mbak Yuni di Purwokerto. Ini ngomong ngeliatnya begini kayak orang tua banget ya. Harusnya kan dideketin ya. Ada aja deh. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa beli ke admin. Ini mohon maaf ya, ada suara kucing tuh, anak kucing. Atau kalian juga bisa beli di Shopee, atau kalian bisa nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya, langsung aja ke situ ya. Kalau mau ke admin, ini nomor adminnya. Dan teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, tasbih Ikibla, belinya di mm.official1 tuh, cakep banget kan. Ini dicas teman-teman, ini kan ada bolongannya, ini dicas nanti tuh, masya Allah ya. Jadi langsung aja ke mm.official1. Awet nggak? Insya Allah awet. Nih, mm.official1, catat nomornya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, saya Yuni dari Purwokerto. Saya mau berbagi cerita keajaiban sholawat. Saya sudah pernah kirim testi sholawat, tapi ceritanya emang belum jelas endingnya. Saya dulu terlilit hutang sekitar 35 juta. Hidup gak tenang, bener-bener gak ada semangat hidup sama sekali. Saya coba amalin sholawat, sholat 5 waktu, sholat duha, tahajud, sholawat Jibril tiap hari mulai dari 10.000 sampai pernah 25.000 kali. Tapi berasa gak ada hasilnya. Saya rubah lagi, tiap sholat baca istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, la haula wala quwata 100 kali, sholawat Jibril 100 kali, dan baca yasin tiap abis sholat maghrib, al-mulk sholat isya, waqiah abis sholat subuh, ar-rahman abis sholat duha. Dan selanjutnya baca munjiat sambil aktivitas yang tidak terhitung. Berharap saya mendapat pertolongan dan bisa hidup enak, tapi hidup saya serasanya semakin tambah hancur. Ibu saya sakit keluar masuk opname di rumah sakit, adik kecelakaan tangannya patah, suami nganggur mulai habis lebaran. Di situ saya putus asa, nggak mau lagi sholat, apalagi baca sholawat. Sampai 3-4 bulanan deh bener-bener nggak ngejalanin ibadah. Sampai suatu saat saya merasa hidup sendirian, hampa, minder, berasa seperti sampah, gak punya temen, saudara, pokoknya berasa hidup gak ada artinya. Di situ saya mikir, saya ini butuh Tuhan, saya punya Tuhan. Kalau saya gak ada artinya di mata manusia, toh saya masih bisa mencari perhatian Tuhan, Masya Allah. Kenapa saya menjauh darinya? Bisa apa saya tanpanya? Akhirnya saya mulai baca salawat lagi tiap hari, kadang salawat Jibril, munjiat, sesuka saya. Tak terhitung jumlahnya dan saya benar-benar gak mengharap apapun. Saya hanya berharap semoga Allah masih mau memaafkan saya dan menerima apapun ibadah saya. Saya gak tertarik lagi gemerlap dunia, yang penting hidup saya tenang. Dan alhamdulillah sekarang rezeki ada aja. Hidup tenang, meskipun kehidupan saya sangat sederhana dan setiap ada masalah selalu ada jalan dan saya bisa tenang menghadapinya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mel. Saya kenal sholawat dari Mbak Mel dan benar-benar bisa merubah hidup saya. Alhamdulillah sudah bisa merasakan the power of sholawat. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel. Semoga kebaikan Mbak Mel mendapat balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Itu tadi kisah dari Mbak Yuni di Purwokerto. Masya Allah Mbak Yuni, selamat ya. Ketenangan nomor 1. Ketika kita memang benar, ketika kita sudah mengejar akhirat, itu dunia yang ngejar kita, itu memang benar teman-teman. Tapi bukan berarti kita sholawatan karena pengen utang lunas, sholawatan karena pengen ditolongin Allah, itu salah. Enggak, itu enggak salah. Dan itu bukan ngejar dunia namanya. Lah nih ya teman-teman, kita pengen punya rumah, kita pengen utang kita lunas, kemudian kita benerin sholat. Tiap azan langsung sholat, tiap azan sholat. Mulai baca Quran, bangun malam, sholat duha, baca sholawat, berbanyak istighfar, banyakin sholawat, banyakin zikir-zikir lainnya. Itu kan namanya ngejar akhirat. Nih ya,
azan. Nih ada 2 orang nih. Ada orang yang ini kita nih, misalnya ini kita nih. Nah yang ini orang yang bilang kita mengejar dunia. Kamu tuh ya ibadah kok ngejar dunia, katanya gitu ya. Kamu tuh ibadah kok ngejar dunia sih? Ya udah diem aja, udah diem. Kita pengen utang lunas, kita pengen punya rumah, kita pengen bisa umrohin orang tua, kita sholawatan, minta itu semua sama Allah. Ketika azan, sholat. Ketika azan, buru-buru sholat, baca Quran, baca istighfar, kemana-mana pakai tasbih. Nih pakai tasbih sini ya, kan ini orang yang kemana-mana pakai tasbih kemana-mana. Dah sini. Yang ini nih, yang sebelah sini nih. Kamu nggak boleh ibadah karena dunia. Kamu tuh utamakan akhirat, bukan utamakan dunia. Sementara dia yang ngomong nggak salawatan. Ketika azan ngelarin kerjaan dulu. Ketika azan nanggung lagi dagang. Ketika hari-hari sambil aktivitas nggak mau baca salawat. Baca salawat itu harus ketika duduk sambil sholat, setelah sholat. Nggak mau, karena kalau sambil aktivitas ngejar dunia mana-mana pakai tasbih, ria katanya. Akhirnya dalam 1 hari nih yang dibilang ngejar dunia nih, yang dibilang ngejar dunia pakai ibadah, salawatnya dapat 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Setiap azan sholat, setiap azan sholat, setiap azan sholat. Itu namanya ngejar dunia, ngejar akhirat. Nah kalau yang ini boro-boro 1.000, 100 aja belum tentu. Mungkin baca sholawatnya pas sholat doang, tahiyat akhir. Berarti sehari 5 kali. Kurang sholawatnya. Ya teman-teman ya. Ini tuh kita nggak lagi ngejar dunia, enggak. Ya memang kelihatannya ngejar dunia. Kita sholat tepat waktu, benerin sholat. Kita mulai baca sholawat, pengen utang kita lunas. Ya justru sebenarnya kita sedang mengejar akhirat loh. Tiap azan sholat loh, nggak semua orang tiap azan buru-buru sholat. Ada yang nanggung lagi nonton, ada yang nanggung lagi kerja, bener nggak? Ada yang nanggung lagi di jalan, nanggung deh bentar lagi nyampe, udah ntar aja deh, setengah jam lagi nyampe. Tuh, itu namanya ngejar akhirat kita tuh. Nanti dengan sendirinya akan tumbuh rasa pasrah dalam diri kita, seperti yang dirasain sama Mbak, udah lupa lagi namanya aku ya, Mbak siapa tadi? Mbak, aduh ya Allah, kenapa sih aku pikun? Mbak Yuni, seperti yang dirasakan sama Mbak Yuni. Awalnya sholawat karena memang pokoknya aku pengen hidup enak. Aku pengen hidupku berubah, hidupku bahagia. Ya. Tahu-tahu kan makin sholawat, suami kecelakaan, adiknya kecelakaan gitu ya. Terus ibunya sakit-sakitan dan lain-lain. Padahal memang lagi diuji. Dan ingat lagi, di balik ujian tuh ada hadiahnya. Tapi syaratnya buat dapetin hadiahnya kita mesti ikhlas ngejalaninnya. Jadi bukan gara-gara sholawat ya jadi diuji ya teman-teman ya. Ingat terus bukan gara-gara sholawat. Tapi emang kita lagi diuji. Dan kenapa kita merasa ujian bertubi-tubi? Karena kita terlalu berekspektasi tinggi. Ketika kita baca sholawat, selesai langsung masalahnya. Iya benar bisa menyelesaikan masalah. Tapi semua berproses dong. Ya kan? Kita harus memantaskan diri. Itulah teman-teman. Kita kan nggak bisa langsung berenang nih. Belajar hari ini kan belum tentu besok langsung kita jadi pemenang. Kita harus belajar dulu kan. Nggak mudah kan. Semua kan harus berproses. Kita belajar nyetir. Kan nggak harus hari ini besok langsung bisa jadi pembalap. Bener nggak? Ya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar masak. Berproses. Ada kurang matang, ada keasinan, ada kemanisan. Ada nggak ada rasanya. Nggak bisa langsung jadi koki hari ini belajar, besok jadi koki. Semua berproses. Kalimat yang sering dilontarkan deh. Kalimat yang sering banget nih. Mie instan aja nggak langsung jadi. Nggak usah mie instan yang direbus dulu. Pop mie. Nggak langsung kita makan. Itu pop mie ada air panas, masukin, diemin dulu. Iya nggak? Itulah teman-teman ya, walaupun kita dibikinin nih ya sama orang, kita beli langsung jadi, ya itu kan tetap ada prosesnya, kita harus menunggu dulu. Jadi nggak instan, semua berproses ya teman-teman ya. Jadi sabarin, bener tuh mbaknya. Akhirnya ketika mbaknya udah mulai jauh dari Allah, baik banget emang. Kita udah protes sama Allah, Mbak Yuni udah protes, mana ya Allah aku udah deketin engkau, aku udah sholawat, boro-boro ditolongin malah tambah banyak masalahnya.
Udah aku nggak mau lagi di sholawat, aku nggak mau lagi sholat, aku jauh dari Allah. Tapi Allah mah baik ya, nggak ngambek, nggak marah ya. Tahu-tahu Mbak Yuni diingetin lagi sama Allah. Yakin nih masih mau jauh? Ayo sini, sini, sini. Dicolek sama Allah. Balik. Sholawatnya bukan karena lagi aku maunya merubah jadi hidupku enak. Enggak. Terserah engkau aja deh ya Allah. Yang penting kau maafin aku. Aduh, indah banget. Ketika kita sudah pasrah, maka pertolongan itu datang bertubi-tubi. Siap-siap aja. Makanya gimana caranya biar pasrah? Udah baca aja terus salawat. Nanti kepasrahan itu akan muncul. Bisa ya teman-teman ya? Insya Allah bisa. Aku juga dulu waktu baca salawat, ya nggak langsung selesai masalahku, nggak langsung dikabulin saat itu juga, nggak, banyak banget masalah, banyak. Tapi pada saat itu alhamdulillah nggak ada pikiran, ya Allah aku udah salawat, kenapa aku begini? Enggak. Dijalanin terus, yakin dengan pertolongan Allah. Dan alhamdulillah ditolong. Kapan-kapan deh aku cerita lagi ya perjalanan aku. Waktu itu pernah ada komentar satu orang yang bilang, Mbak cerita dong perjalanan Mbak Mel dari mulai awal sampai akhirnya sekarang. Ya aku udah pernah cerita ya, kalian mau nggak? Coba deh, aku pengen tahu dulu. Nanti aku cerita panjang lebar, kalian nggak mau dengerin. Aku kan udah tahu Mbak Mel, di buku Mbak Mel ada kisah Mbak Mel. Maaf kalau berisik ya, ada suara itu ngelas. Kelamaan kalau aku ntar-ntarin. Di buku ada, di YouTube ada, cuma memang nih kita udah 1000 video ya, banyak banget ya. Tapi ya udah, kalau misalnya teman-teman mau, aku cerita lagi dari awal gitu ya sampai sekarang. Nanti kapan-kapan aku cerita. Ya. Kalau misalnya nggak, Mbak Mel bosen dengerin cerita Mbak Mel, udah tahu, udah bosen diulang-ulang terus, ya udah nggak cerita, ya tenang aja. Terus juga capek kalau diulang-ulang ya teman-teman ya. Pokoknya pesan dari aku, teruslah bersolawat, jangan pernah lelah bersolawat, karena ada nikmat di setiap solawat. Jangan pernah lelah solawat, yakinlah semuanya akan baik-baik aja pasti. Selama kita nggak jauh dari Allah, Allah pasti nolong kita. Ya, nolongin pasti. Solawat apa? Terserah kamu. Kita baca munjat dulu yuk, itu solawat favorit aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Kita baca salawat Ibrahimnya juga yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Masya Allah, itu salawat yang paling afdol ya teman-teman. Jadi kita minimal baca itu salawat Ibrahimiyah seenggaknya pagi 10, sore 10. Walaupun kalian suka munjiat, tapi jangan tinggalkan salawat Ibrahimiyah pagi 10, sore 10, atau tiap habis sholat 11 kali, 3 kali, terserah ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Yuni lancar rezekinya, diangkat derajatnya sama Allah, bahagia hidupnya dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya lunas, yang sakit pada sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.